Masih bersama kami di Presisi Pagi. Perundingan gencatan senjata dalam perang Hamas belum juga membuahkan hasil di tengah berlanjutnya upaya AS, Mesir, dan Qatar. Sementara itu pertempuran berlanjut di berbagai wilayah Gaza dan mengancam warga sipil. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Tank-tank Israel kembali berpatroli di Israel Selatan yang berbatasan dengan Gaza. Sementara asap tampak mengepul dari pertempuran di wilayah Gaza. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan terus mengupayakan gencatan senjata. Alon Lee Green dari kelompok perdamaian Yahudi Palestina Standing Together termasuk yang mendukung gencatan senjata permanen. So of course it's possible. On November, 104 hostages were released in a deal, right? Who were the sides, the two parties of this deal? Israel on one side, of course, and Hamas on the other side. I think we need to extend it into a full-on permanent ceasefire that will stop the killing and destruction in Gaza, that will bring back all the hostages that are still alive, and that will progress us. Sejauh ini pemerintah Israel hanya mendukung jeda-jeda pertempuran untuk memberi kesempatan penyaluran bantuan, bukan gencatan senjata. אנחנו מתקרבים לסיום שלב החיסול של צבא הטרור של חמאס, יהיה עוד המשך להכות בשערים שלו. Sementara posisi Hamas juga tak berubah. Unless Hamas changes their demands previously, of course, have been that Israel cease all military action and withdraw all, what they call occupation forces from Gaza. And of course, for the Israeli government, that would be complete failure. That would mean complete failure of their operation in the end. Proposal Amerika Serikat yang dikenal sebagai proposal 3 fase pada akhir Mei mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, juga dari berbagai negara termasuk Indonesia. Meski proposal ini disebut Presiden Amerika Joe Biden sebagai proposal dari Israel, pemerintahan Benjamin Netanyahu berkali-kali mengatakan prioritas pemerintahnya adalah untuk menghabisi Hamas. Banyak warga Israel termasuk keluarga sandera yang ditawan Hamas juga mendukung proposal ini. I think it's the closest we've come to ending the conflict. If Israel doesn't accept it, it's going to make them look even worse. It's going to be harder for the United States to continue, with the, pretty much the unconditional support. Organisasi kemanusiaan mengatakan bahwa berlarutnya perang berarti banyak warga Palestina yang melarikan diri dari pertempuran, tinggal di tenda-tenda pengungsian saat suhu udara melampaui 32 derajat Celcius. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Fenomena langka terjadi di Taman Nasional Yellowstone, yaitu kelahiran bison berwarna putih dari induk berwarna coklat, seperti lazimnya satwa asli Amerika tersebut. Lahirnya bison putih ini dianggap sakral oleh suku asli Amerika dan langsung mengundang keingintahuan pengunjung ke Taman Nasional itu. Berikut liputan Nova Purwadi dari VOA. Taman Nasional Yellowstone kembali ramai didatangi pengunjung. Kali ini banyak wisatawan mencari satu jenis hewan yang baru-baru ini viral di media sosial. We saw about the white buffalo on the Weather Channel a couple days ago, and we heard there was a whole bunch of stuff out here in Lamar Valley, so we decided to come out and bring dinner and try to see what we could find. We haven't seen anything yet, but we've seen elk and tons of bison out here, but that's about it so far. Sejumlah pengunjung sebelumnya merekam video dan mengambil foto seekor anak bison berwarna putih. I saw a story, and I believe I saw it on Facebook, about the white buffalo that was just born in the park. And it would be phenomenal to be able to see it. I understand culturally how important this is for the Native Americans. Kelahiran bison putih mendapat sambutan hangat di antara suku asli Amerika atau juga dikenal sebagai suku Indian, yang menggelar acara penamaan resmi bayi bison putih. Wakangli artinya kembalinya yang sakral. It's a warning because, that right now Mother Earth is sick and has a fever, and the direction that we're going is not good. But it's a blessing because we can do something about it. Upacara pemberian nama dihadiri 500 warga suku Indian mewakili beragam komunitas, termasuk suku Arapaho Utara dari negara bagian Wyoming, serta suku Lakota, Dakota, dan Nakota Oyate di South Dakota.
Bison putih lebih sering ditemukan di antara bison yang tinggal di peternakan, antara lain karena bison bisa berkembang biak dengan sapi ternak. Tapi ini adalah pertama kalinya bayi bison liar di Yellowstone lahir dengan bulu putih. There's not a lot of statistics that document this. It does happen. It isn't exclusive to bison. This happens in lots of the animal world, whether it's mammals, reptiles, sometimes bird species, what have you. So it is not a common thing, but it's also not well recorded as well as far as wild populations. American bison, this is a species that there's been a lot of work to restore them through the Central Plains. They came close to becoming extinct. Jumlah bison di Amerika Utara dulu mencapai puluhan juta. Dan hewan ini hidup berdampingan dan menjadi sumber pangan, sandang, dan papan bagi suku asli Amerika. Tapi perburuan membuat populasinya turun tajam ke hanya sekitar 300 pada tahun 1884. Dari ratusan pada abad ke-19, bison di Amerika kini mencapai sekitar 500.000 ekor. Tak hanya di Taman Nasional dan Alam Liar, tapi juga di permukiman suku asli Amerika dan sebagian juga di peternakan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali. Masih bersama kami di Presisi Pagi. Tim gabungan Polres Kulon Progo menangkap kurir penyelundupan benih lobster senilai 1,6 miliar rupiah. Sementara Direktorat Narkoba Polda Sultra memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Presisi Pagi edisi 3 Juli 2024. Sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bibda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Tim gabungan Polres Kulon Progo menangkap kurir penyelundupan benih-benih lobster yang digagalkan petugas Bandara YIA. Tersangka ditangkap di Denpasar, Bali setelah diburu lebih dari sebulan. Tersangka berinisial DW merupakan warga Buleleng, Bali. Penangkapan dilakukan setelah petugas Bandara YIA pada 14 Mei berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 80.000 benih-benih lobster senilai 1,6 miliar rupiah.
Diketahui tersangka merupakan kurir yang akan menyelundupkan benih lobster ke Vietnam. Sementara pelaku mengaku telah 2 kali menyelundupkan benih lobster melalui Bandara YIA. Pelaku juga mengaku tidak mengetahui jumlah benih-benih lobster, namun ia dijanjikan akan diberikan upah senilai 5 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada beberapa pelaku lain dalam jaringan ini. Direktorat Narkoba Polda Sultra kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan periode April hingga Juni 2024. Barang bukti ini berasal dari capaian dan kinerja pengungkapan 4 kasus dan mengamankan 4 orang tersangka dari personel Ditres Narkoba dan Satres Narkoba Polresta Kendari. Barang bukti sabu yang dimusnahkan yakni 4,3 kg dan ganja sebanyak 2,8 kg. Pemusnahan dilaksanakan di depan kantor Ditres Narkoba dengan menggunakan mesin insenerator. Pemusnahan barang bukti narkoba ini turut dihadiri oleh jajaran stakeholder diantaranya Kejati Sultra, BNNP Sultra, pejabat utama Polda Sultra, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Balai POM, serta BNN Kota Kendari. Polda Sumatera Selatan menggelar upacara puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 di lapangan Mapolda. Dalam kesempatan ini, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rahmat Wibowo selaku Inspektur Upacara menyerahkan penghargaan Kapolri kepada 14 tokoh daerah Sumatera Selatan yang telah membantu dan berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Tokoh yang mendapatkan penghargaan Kapolri diantaranya PJ Gubernur Sumsel Ellen Supriyadi, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen M. Naudi Nurdika, hingga Sekda Provinsi Sumsel S.A. Supriyono. Ke-14 tokoh ini diberikan penghargaan berupa piagam, pin emas, serta cindera mata pedang. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan peran aktif mereka dalam memelihara Kamtibmas, memberikan dukungan hibah tanah, dan pembangunan sarana fasilitas tugas Polri. Kapolda Sumsel mengatakan pihaknya berterima kasih atas dukungan semua pihak, seluruh elemen masyarakat yang dinilainya amat membantu tugas-tugas kepolisian di jajarannya.